Baik, jadi saya bisa sampaikan usulan pemerintah kenapa mau dibicarakan lagi di tingkat panja, yang tadinya kita sudah putuskan 32 kali dengan komposisi 23 oleh pemberi kerja dan 9 kali ditanggung oleh pemerintah lewat JKP. Sekarang ada perubahan pengusulan yang dilakukan dalam rangka melihat realitas yang terjadi di lapangan. Yang pertama, yang menjadi kewajiban pemberi kerja sebanyak 19 kali, kemudian ditanggung oleh JKP lewat program jaminan kehilangan pekerjaan sebanyak 6 kali. Dengan demikian totalnya sebanyak 25 kali. Saya konfirmasi lagi kepada pemerintah, benar komposisi itu Pak ya? Seperti itu Pak yang diinginkan. Oleh karena itu saya minta persetujuan kepada fraksi-fraksi, apakah dengan komposisi ini, dengan realitas yang ada di lapangan, ini bisa kita setujui? Belum. Silakan Ibu Lydia. Baik, pimpinan tentu kalau kita mau mengambil persetujuan, kita perlu mengetahui hal yang lebih komprehensif. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Erlen tadi. Berkaitan dengan pesangon akibat PHK, kalau kita sama-sama lihat di pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada pembagian. Artinya kalau kita bicara soal maksimumnya yang kita sepakati kemarin bahwa ada tetap 32 tetapi melakukan merealokasi 23 menjadi kewenangan pengusaha dan kemudian 9 dari JKP, yang ingin diketahui oleh kami karena itu tidak maksimum. Jadi hanya orang yang bekerjanya lebih, maka beliau akan mendapatkan yang maksimum itu. Kalau tadi disampaikan kalau 32 atau dengan skema yang kemarin ditawarkan disepakati oleh Panja itu hanya 7% sebagaimana Pak Sekjen sampaikan, yang kami perlu tahu, kami perlu dapat datanya adalah rata-rata berapa sih lama bekerjanya para pekerja itu kemudian dia di PHK. Kita perlu tahu untuk melihat nanti proporsi terbesarnya pada tahun keberapa. Dengan demikian kita bisa melihat ini sebetulnya bukan hanya sisi pengusaha, karena ternyata tidak langsung maksimal, karena itu kan bisa bertahap. Karenanya kami perlu tahu supaya kami juga jelas, clear, bahwa sebetulnya rata-rata berapa tahun masa kerja yang kemudian selama ini di Indonesia, mungkin 2-3 tahun terakhir ini, masa kerja berapa lama yang didahulukan di PHK. Bisa jadi misalnya, kan saya tidak tahu, apakah misalnya yang sudah 10 tahun kerja itu duluan yang di PHK, pasti akan lebih besar pesangon. Atau yang baru 5 tahun, atau yang bagaimana. Kami perlu data itu untuk memastikan kami kemudian mengambil keputusan. Terima kasih. Baik. Ketua sedikit Ketua. Ke Pak Hinca, habis ini ke Pak Tobas ya. Silakan Bang Hinca. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pemerintah penjelasannya tadi. Ada 2 kali penjelasan. Tapi saya ingin juga untuk masuk soal ini dan saya masih tetap dalam posisi yang existing 2039 itu dengan alasan begini. Ya, kalau 32 kan 3 plus 9. Oke. Urgensi apa atau kegentingan apa yang membuat kita hanya karena tidak bisa 7% lalu kita turunkan? Itu rasanya belum bisa kita terima alasan itu, apalagi kalau dibilang untuk membuat keseimbangan. Nah, kalau lihat keseimbangan antara buruh dan pengusaha ini, justru kita harus berpihak kepada si buruhnya. Itu kalau kita bicara tentang keadilan sosialnya di situ. Apalagi ini soal paling ujung tentang kematian buruh itu. Kecuali dia tentang kehidupan yang dibangunkan. Ini adalah soal pemberhentian, berarti tentang kematian di situ. Nah, kami ingin fraksi Partai Demokrat kita tetap pada keberpihakan kepada yang akan saya sebut tadi agak keras itu, dimatikan itu, tidak mendapatkan apa-apa di situ ya tadi. Oleh karena itu pimpinan, saya khawatir sekali kalau ini kita
Audio Jungle.